Ibu bapak, para suster, rekan-rekan muda, anak-anakku yang terkasih, membaca bacaan Injil minggu ini saya ingat bagaimana realitas yang sedang terjadi di dalam masyarakat kita, terutama dalam dunia media sosial. Sekarang ini Bapak Ibu dan teman-teman, apalagi teman-teman muda dan Bapak Ibu tahu sedang gencar yang namanya ngeprank. Bapak Ibu pasti tahu ya namanya ngeprank ya. Kita pasti punya preferensi sendiri dan pengalaman, mungkin pengalaman di prank di keluarga, mungkin dalam perjalanan atau entah di mana kita berada. Dan ngeprank ini adalah salah satu konten atau acara yang dibuat oleh seseorang atau mungkin sebuah kelompok. Ya sebenarnya adalah sekedar untuk ngerjain atau menjahili orang-orang lain. Tetapi belakangan hal ini ternyata untuk yang salah satunya agar banyak orang yang like, tentunya adalah mendapatkan like yang banyak, lalu akhirnya juga mendapatkan support yang banyak juga. Akan tetapi efeknya dalam ngeprank ini ternyata menimbulkan banyak kontroversi. Ada yang tidak terima, ada yang tersinggung karena memang sudah kelewatan dan hampir mencelakakan orang lain. Bahkan justru dari ngeprank ini menyusahkan banyak orang. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu pasti pernah lihat video ngeprank yang tentang hantu-hantuan kayak itu, tentang setan-setanan. Nah, ditakut-takuti di tengah-tengah jalan. Atau yang terakhir kemarin ketika bulan November ada konser Coldplay. Pasti Bapak Ibu ada yang nonton, teman-teman muda nonton Coldplay. Bapak Ibu nonton? YouTube. Oh belum. Oke. Nonton di YouTube. Ternyata ketika konser itu berlangsung, banyak orang yang juga di-prank juga. Mereka beli tiket, ternyata tiketnya adalah palsu. Ternyata tiketnya adalah bodong, di-prank juga. Dan Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu kalau menyebut dunia saat ini adalah dunia tipu-tipu. Bapak Ibu pasti tahu lagunya ya. Bapak Ibu tahu lagunya Juran Yunita, tapi saya tidak mau nyanyi itu. Bapak Ibu, di tengah kita minggu yang ketiga, minggu Gaudete, minggu sukacita ini, jelas hal ini berbeda seperti yang ditawarkan oleh bacaan Injil Yohanes hari ini. Dan yang disampaikan oleh Yohanes yang baru saja kita dengar bukanlah dunia tipu-tipu, bukanlah suatu ngeprank, tetapi sesungguhnya akan terjadi. Jadi sekali lagi bukan sebuah kebohongan, tetapi kita coba berandai-andai. Kalau kita bayangkan seandainya Yohanes Pembaptis itu ngeprank bahwa nanti tanggal 24, tanggal 25 itu akan ada kelahiran Yesus. Ternyata yang ditunggu-tunggu tidak hadir, tidak datang. Dan ternyata kelahiran itu adalah bohong. Atau bisa jadi kita juga bisa membayangkan bagaimana 3 sarjana dari timur juga di-prank seperti itu. Pasti 3 sarjana dari timur ini akan dibunuh di tengah jalan. Maka untunglah kelahiran Yesus yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis dalam minggu ketiga atau minggu Gaudete ini. Situasi ini bukanlah sebuah prank, artinya adalah benar-benar sungguh terjadi. Maka Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anakku semua, yang bisa kita petik dalam bacaan Injil hari ini adalah ternyata Tuhan enggak pernah ngeprank kita. Tuhan itu menjanjikan apa yang senyatanya ada di dalam perjalanan hidup kita masing-masing, Bapak Ibu bersama dengan anak-anak, keluarga, masyarakat, dan sekitarnya. Nah, sekarang pertanyaan bagi hidup kita adalah, apakah kita ini semuanya berani menampilkan diri apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi antara perkataan kita dan perbuatan kita? Kira-kira nyambung gak sih antara perkataan dan perbuatan kita ini? Atau mungkin kita tidak ngeprank, atau mungkin kita tidak menebar sebuah ujaran kebohongan atau kebencian kepada orang-orang yang kita jumpai dan orang-orang yang kita cintai. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu sebagai orang tua yang mendidik anak-anak di rumah, sebagai orang tua
Berani nggak sih kita menampilkan diri sesuai apa yang diajarkan kepada anak-anak kita? Kalau kita ini sebagai orang tua menuntut anak-anak kita ini untuk hidup sehat, berani nggak kita hidupnya juga sehat? Misalnya, menghindari makanan-makanan yang berisiko menambah penyakit seperti kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Atau melakukan gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga, tidak mengkonsumsi tembakau atau hal-hal yang lain yang membuat fisik kita ini menjadi drop. Bapak Ibu, kalau kita ini menuntut anak-anak kita untuk disiplin, apakah kita juga menjadi contoh yang baik atau menjadi contoh hidup yang disiplin bagi anak-anak yang dipercayakan kepada kita? Karena bisa jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, anak-anak kita ini meniru apa yang kita katakan, meniru apa yang kita lakukan di rumah, termasuk relasi kita sebagai suami istri atau sebaliknya. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, mereka juga akan melihat. Kalau selama ini kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang halus, penuh hormat, tanpa kekerasan fisik ataupun verbal, maka anak-anak kita juga menampilkan, juga tidak akan meniru sesuatu yang jelek di dalam keluarga kita. Dan tentunya mereka juga menempatkan teman-teman mereka dengan penuh hormat dan tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Maka pertanyaan kita bagi keluarga kita, karena perayaan Natal itu sesungguhnya adalah perayaan keluarga. Pertanyaan bagi Bapak Ibu semua adalah, potret keluarga macam apa yang mau kita tampilkan bagi anak-anak kita di dalam keluarga kita masing-masing? Nah, kalau yang ini untuk anak-anak muda ini, untuk anak-anak Bapak Ibu yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, di-ignore. Jadi ini buat teman-teman muda ini. Apakah kalian, teman-teman muda, juga berani menampilkan diri apa adanya dengan teman-teman kalian? Kalau sudah cinta atau senang dengan satu orang, berani gak sih kita ini setia sama orang itu? Tidak membuka franchise atau cabang-cabang yang lain. Saya sampai kesel nih ya, teman-teman, saya tahu. Tidak membuka franchise atau cabang-cabang yang lain. Jangan seperti gacuan, banyak cabang-cabang yang lain. Nah, misalnya teman-teman muda ini, anak-anak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, teman-teman atau anak-anak Bapak itu bisa jadi ada yang teman rasa pacar, ataupun mungkin di sana bisa juga sebaliknya, pacar itu rasa teman. Lalu di kota lain beda lagi, ada lagi. Itulah yang saya sebut dengan tidak membuka franchise atau cabang-cabang yang lain. Dan berani nggak teman-teman muda untuk tetap setia dengan satu orang? Jangan sampai hidup kita itu juga ngeprank atau mungkin kita membohongi pasangan kita. Nah, buat teman-teman muda yang saat ini pacaran dengan mereka yang LDR, mereka yang ada di Ciputat, Jakarta dan sekitarnya, setialah dengan pacar kalian, setialah dengan komitmen kalian, dan setialah dalam satu jawaban bersama dengan pacar kalian. Satu, tidak akan membuka franchise atau cabang-cabang yang lain. Dan ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, semoga Bapak Ibu hidup kita juga semakin konsisten dengan apa yang kita perjuangkan, sehingga kita juga relasinya semakin so sweet dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk dengan Tuhan sendiri. Kalau boleh saya mengatakan, cinta atau sebuah kasih itu lebih diwujudkan dalam tindakan, bukan sekedar kata-kata. Ada yang tahu lagunya siapa itu? Lagunya siapa? Sebab kau terlalu indah dari Gimana lagunya? Yang ini tadi. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Silahkan dilanjutkan, Tuhan memberkati. Kita hening sejenak, mari kita meresapkan firman Tuhan.